Itu apartemen salah satunya di Jabodetabek yang punya lantai 4. Tiba-tiba nggak ada angin, sapu tuh jatuh. Saja! Kom harus menjaga sikap dan tindakanmu. Di kamar mandi yang sering aku kencingin nggak aku siram. Air kencingmu itu tajam. Tumbal pesugihan, apa benar? Apa benar? Iya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Abang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini adalah episode spesial karena di Markas Mata Langit telah kehadiran tim produksi dan salah satu bintang dari film horor Lantai 4. Yeay, ini ada Jui. Hai, aku Jiwal. Ini ada Mas Agung. Ya, hai. Ini adalah Bapak Hendy. Hai. Beliau yang owner dari PH yang membuat film ini. Nah, cerita dari Jui, aku mau flashback dulu sebentar ya Jui. Ya. Jadi aku ini kenal Jui kira-kira 6-7 tahun yang lalu jadi MC. Dia nge-MC-in film ketika aku selamatan film layar lebar. Aku lihat ini anak baru tapi kayaknya punya potensi yang bagus nih ke depannya. Saya udah bilang gitu tuh. Dia bisa menghidupkan suasana gitulah kira-kira. Kita tukeran nomor, terus sejak itu kita sering keep in touch. Rupanya dia punya IO juga. Iya. Ngundang aku dijadiin bintang tamu acara Jui. Adalah beberapa kali gitu. Wah hebat ya, dari yang sekedar MC sekarang punya IO gitu. Terus hilang kontak nih, tapi masih ada nomor. Dia sering share belakangan ini kok sering share film horor ya? Apa dia terlibat? Kalau nggak terlibat ngapain dia promo gitu kan? Betul. Oke, terus terakhir bukan hanya share promonya, tapi Kak undang aku dong di podcast kakak gitu. Wah jangan-jangan dia punya cerita mistis nih yang pengen diceritain sama Sobat Mata Langit. Aku ini dong, tanya dong. Emang kamu punya cerita mistis? Banyak tahu katanya di lokasi syuting, apalagi ini sekarang lagi tayang filmnya gitu. Jadi kejadiannya di film ini. Oh ya udah kalau gitu kita atur jadwal supaya kita bisa sharing cerita tentang pengalaman mistis. Nah kalau memang ada gangguan yang memang ada kaitannya dengan Jui, nanti biar Bang Lima pantau dan bersihkan gitu. Nah sekarang ceritanya dong, gimana ceritanya awalnya? Oke, jadi saya perkenalin dulu ya teman-teman. Aku panggilnya Papi. Papi ini yang punya PT Kreasi Jingga Production yang menaungi film Lantai 4. Nah, syuting ini selama 2 minggu Kak waktu itu. Jadi 2 minggu itu proses hari pertama nih. Hari pertama itu kan setelah kita hunting, kita fix semua pemain reading. Udah kita hari pertama kita pembukaan. Ya biasa Kak, kita tuh nggak ada yang namanya spesial ya. Seperti biasa ya pemirsa, tumpengan, doa, selesai gitu. Itu awalnya ya. Masuklah ke salah satu, saya nggak sebut namanya, apartemen di Jakarta Selatan. Sebagai lokasi syuting. Betul. Dan di apartemen itu, waktu itu aku punya kenalan. Jadi temen kerja di salah satu apartemen. Saya ini ada nih apartemen di daerah Jakarta Selatan. Memang benar, itu apartemen salah satunya di Jabodetabek yang punya lantai 4. Jadi nggak ada semua, saya sudah cek di Google, semua itu di situ. Apartemen, hotel jarang sih. Aku beberapa kali nginep di hotel tuh habis lantai 3 langsung 5 atau habis 3A gitu. Jadi itu sangat the best banget karena kita nggak tahu lagi nih apa yang mau kita cari. Kadang nggak ada, aduh bingung semuanya. Akhirnya kita ke situ, kita deal, kita syuting. Takutnya kan pihak hotel dan apartemen itu kan nggak mau ya Kak. Apalagi ini film horor. Tapi kayaknya Allah merestui Tuhan tuh untuk kita di syuting di situ deh. Jadi nggak ada hambatannya waktu itu. Perizinan itu sangat lancar ya? Lancar waktu itu. Hari pertama saya sama ini nih, asistennya Bu Dewi waktu itu. Nah, Agung ini udah bersahabat saya dari lama, dari zaman MC Agung ya. Nah, dia juga mantan MC Kak, sama. Gitu, Tapi udah ikut Bu Dewi. Nah, waktu hari pertama nih kejadiannya, Panglima dan juga Kakak. Hari pertama itu hal yang paling kami takuti adalah ketika kami kurang total istirahat. Jadi sutradara cuma ngomong seperti ini, sudah jam 11 kita harus kelar.
karena bagaimanapun kita boleh harus jaga kecapean. kesehatan. Dan kalau misalkan muka di dunia film horor kan ketahuan kan mana capek mana enggak. Jadi kalau belum syuting ya pemain lain tidur dulu, gantian. Itu seperti itu kalau produksi film. Saat kejadian hari pertama itu, aku kan selesai makan nih Kak. Waktu itu inget kan? Ya kan? Ya, jam 12 waktu itu. Oh siang. Siang. Nah, aku ada adegan jam 1 siang itu adegan waktu di bawah. Jadi pas selesai makan, posisi itu jam 3. Nah, aku izin waktu itu, Pak, pasien saya sudah selesai ya Pak? Oh udah, Ji mau kemana? Kata gitu. Aku mau tidur dulu deh Pak, karena mungkin efek makan ya teman-teman yang ada di rumah. Nggak tahu deh kenapa sih, aku mau nanya nih, emang kalau orang gemuk habis makan buahnya tidur apa karena... Bukan hanya orang gemuk, semua orang harus makan itu. Tapi bener, habis itu karena makannya 2 piring Kak, ya kan kenyang kan, nggak apa-apa jujur ya, buat ke pemirsa yang di rumah, 2 piring kan nguap, aku laporan sama dia nih, takutnya kan aku dicariin, ya kan, kalau ditanya, ntar gue ngomong ya, gue di tempatnya Ingrid tidur waktu itu, ada kamar Ingrid waktu itu karena enak kamar Ingrid. Ya salah satu pemain Ya. yang membintangi film Lantai 4 ya. Nah betul. Oh ya satu lagi kita juga ada pemain-pemainnya belum nih. Oh, iya. Ada Yuki Kato, pemain Lantai 4, ada Ontio Pakusadewo, Ingrid Wijanarko, Ruth Marini, saya Jiwau, ada Akila Nataya, Nyimas Paza dan Budi Limbang. Nah, itu para pemainnya. Jadi kita kumpul di situ hari pertama, saya izin sama dia. Posisi sekitar jam, saya nggak tahu, tiba-tiba saya kebangun itu posisi 5:30. Jadi hal yang paling orang gendut lakukan habis bangun tidur adalah ke toilet, buang air kecil, gitu. Dengan posisi udahlah, aku waktunya makan lagi kan gitu kan, mungkin karena efek makan ya kan makan lagi. Emang niatku habis itu bangun tidur pengen makan rencananya kan gitu. Udah jalan waktu itu dari tempat Ingrid ke kamar, aku ada salah satu kayak dapur besar gitu, apartemen. Ini apartemen yang kamar 3 ya, jadi yang kalau dibilang sekelas Kuningan lah seperti itu. Nah kita jalan di ruangan dapur itu, aku sangat ada berasa sedikit, jadi kayak kenapa nih ya aku itu, jadi kayak ada kayak angin lewat di belakang itu Kak. Tapi ini anginnya kayak panas, bukan yang dingin atau apa, kayak panas. Terus aku langsung nengok, nggak ada apa-apa. Karena toilet yang di sini dipakai full, aku ke toilet yang belum pernah orang sentuh. Katanya tuh kalau di apartemen itu ada toilet yang OB, kamar kan ada khusus kamar OB ya, atau kamar yang khusus pembantu. Nah, aku ke toilet di situ di belakang. Nah, aku ke toilet yang belakang itu, aku buang air kecil, tiba-tiba dari sini aku sakit nih leher, dari posisi sini naik ke sini udah sakit tuh. Aduh, kenapa nih? Waktu itu kan, oh ya udah, aku selesai ke kamar mandi. Pas selesai kamar mandi, kejadian itu, aku ngomong sama dia, Dek, gue mau berenang dulu ya. Mau berenang dulu. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 8. Itu posisi waktu belum kesurupan ya Kak ya. Waktu itu masih aku izin sama dia, Kak aku mau berenang dulu kan waktu itu. Waktu berenang itu. Jadi Ju ini kesurupan tuh di lokasi, terus habis itu saya turun ke bawah, saya udah nasihatin apa ya Kang? Iya udah saya ingetin Kang, Ju kalau bisa nggak usah lah gitu kan, udah malam juga, terus mungkin memang karena awal apartemennya tuh memang suasananya nggak enak, ya udah saya memang ingetin aja, udah nggak usah deh, tuh ngapain sih? Ya memang dasarnya emang bandel, udah dibilangin. Tapi kamu sempat ngomong apa? Nanti nyusahin orang. Iya, nanti malah jadi nyusahin kita semua kan, jadi kita yang repot kan gitu. Tapi dia tetap aja, apaan sih lo? Apaan sih malah lo? ngeledek. Jangan sombong, punya mall, yang punya apartemen gitu, bahasa aku sama dia. Karena namanya kan Agung dipleset ke orang yang punya mall gitu. Aku gituin, dia ketawa, dasar gendut. Aku turun tuh, pas turun, dia tuh mantau aku sebenarnya dari atas. Iya, aku langsung lihat Mantau dari atas. Maaf nih saya tanya, emang sebelumnya suka mandi, maksudnya kalau di luar, kalau mandi di kolam renang, kadang-kadang memang itu yang pertama kali atau memang sebelumnya suka mandi malam di kolam renang? Oh jadi gini, versi orang gemuk nih, aku kan kalau mandi itu ibarat kata, maaf ya, aku tuh sering begini-gini di kamar mandi setiap jam 8 sampai jam 12. Nggak tahu kenapa, memang setiap di rumah begitu. Jadi kalau gerah ya... Itu tapi di kamar mandi, maksudnya tapi itu kan di kamar mandi ya? Iya. Tapi kalau berenang tengah malam? Belum. Baru kali pertama itu? Baru pertama kali. Oke, dah. Nah, di saat itu ya udahlah, panas kan, kamar mandi juga banyak dipakai sama kru dan lain-lain, memberanikan diri untuk nyebur. Nah, pas nyebur itu ya udah kayak berenang dan segala macem. Saya naik dulu, Agung masih main WhatsApp di atas.
gitu Kalau kan. dari kamar. Bisa ngeliat ke arah kolam Iya, renang. Bisa, memang dia mantau aku. view-nya kamar itu langsung ke kolam renang ya. Ya, dia sambil mantau aku gitu kan. Pas aku duduk di kayak begini di pinggir, aku kan ke arah ayunan. Agung pantau gini, ih udah ada tuh orang, ya udah masih ada. Aku pikir dia ninggalin aku kan. Nah aku baliklah ke arah ayunan. Pas arah ayunan terus aku gini, ih Ada apaan itu? sosok. Sosok jadi gitu. Jadi kayak salah satu artis gemuk lah ya kan, sebutlah si A gitu kan. Nah dia itu buntel tapi ini semua kayak ada bulu-bulu gitu hitam. Terus aku bilang itu makhluk apa ya? Nah pas saat di situ aku balik lagi dia udah nggak ada. Terus aku memberanikan diri, Gung, lu masih di situ kan? Lu jawabnya apa? Iya, masih. Masih di sini. Oh ya udah, aku berenang lagi tuh. Aku pikir dia ninggalin aku. Berenang lagi. Di situ. Aku lihat kamar mandi nggak ada. Maaf ya teman-teman, aku kencingin. Kalau Ini kalau mereka kencingin, jadi aku kencing lega gitu kan. Udah lega, terus aku berenang lagi tuh. Saking begonya gue ya kan. Gue berenang, terus saya naik, dia udah nggak ada. Ya ampun, kenapa nih aku ninggalin? Terus kenapa lu ninggalin? Ya karena kan memang udah dipanggil juga sama ibu kan. Memang udah mau pulang lah pokoknya gitu. Ayo pulang, ya udah. Mau manggil gimana, orang kita jauh di atas itu, udah deh, udah langsung pulang aja, udah pulang lah gitu. Oh, jadi ditinggalin kamu? Iya, Ditinggalin. nggak pamit sama dia. Nggak pamit. Terus. Saya kesel kan, wah tentang punya mall yang apartemen ninggalin sombong amat kayak begitu kan. Terus aku langsung nengok begitu. Yang pertama kali aku denger itu adalah suara yang terus sama bau yang bekas hujan. Kalau kita kering nih kan ada hujan tanah, itu bau tuh. Terus aku nyium, wah apaan ya? Tapi sedikit ada anyirnya, set. Aduh, aku ninggalin. Terus aku balik lagi ke arah apartemen, ke begini kalau berenang, terus aku gini lagi, kayaknya udah gak nyaman. Itu posisi udah gak nyaman, udah ngerasa gak nyaman gitu kan. Selesai itu, saya melihat bau salak. Dan saking pinternya saya kan, saya apa-apa tanya Google ya pemirsa, biar nggak kebingungan apa sih salak itu gitu kan. Pas dilihat makhluk tut nggak jadi baca karena takut. Ya begitu katanya, terus nggak jadi baca kan, nggak sempet baca semua, langsung aku tutupin handphonenya. Ya udah deh, daripada gue yang disamperin. Nah itu kali tuh, kok lama, aku sempet nungguin ya. Oh ya udah, sampai datang, panggil sama kru, orang syutingnya masih lama, ngapain kamu ke situ? Ya udah, singkat cerita, saya ke kamar Inggit lagi tuh. Waktu itu ngeliat Bu Dewi ya, Bu Dewi nanya, itu Inggit pakai apa sih waktu itu? Pakai apa sih dia? Kayak wangi-wangi. Semacam Iya. Nah aku kan paling malas ya kak. Aku panggil, Oma ngapain sih pakai gitu-gituan lu? Oh, orang kita lagi di balik layar ngapain? Enggak, biar seru aja kak. Biar aura-auranya. Inggit kan begitu kalau ngomong ya kan. Gue ingat banget Inggit kalau ngomong. Ya kan kakak tahu. Kita Berarti kan waktu main di jadi film koma tuh nahan dia ya? Iya. Aslinya begini. Ya, aku kalau ngeliat mulutnya Ingrid itu karena saking tipisnya ya. Jadi begitu kalau ngomong, kakak kan nggak usah takut, tenang aja, biar Aku ini jadi aja. mood begini jadinya ada. Ya Ingrid itu begitu loh, bibirnya tipis, saking bibirnya tipis, aku sering ngatain dia seperti itu kan. Ih kakak nggak usah takut, ya udah. Akhirnya aku tidur sebentar di situ. Terus kata Bu Dewi, kenapa sih lu betah banget di kamar Ingrid? Ya nggak tahu, orang gue pengen di sini, gue bilang gitu kan. Padahal aku tuh ada posisi kamarku di belakang sama makeup artist. Karena teman-temanku kan biasa ya ngondek-ngondek say, jadi kan gue bilang begini gitu kan. Jadi udah, gue kali-kali ngumpul sama senior kan. Jadi bertambah ilmu. Nah singkat cerita ngobrol lah sampai jam 4 pagi tuh. Ketiduran di situ. Paginya dia datang, saya omelin dulu nih. Lu ninggalin gua segala macam gitu kan. Pas ninggalin, iya sorry. Biasa kan emak ininya udah mulai panik. Kenapa sih gue tanya, kenapa Bu Dewi merasakan apa? Jadi Bu Dewi itu istri Bapak ini owner dari PT Kreasi Jingga. Kreasi Jingga. Iya. Terus kamu Ya cerita. memang udah sempat ngomong juga, udah nggak enak nih, ayo pulang aja deh gitu, daripada nanti malah jadi ngerepotin kan atau kejadian yang nggak diinginkan. Ya udah akhirnya saya pulang nggak pamit dia. Ya udah akhirnya Terus kita kamu pulang. diomelin, kamu bilang apa? Iya sorry, soalnya Ibu Udah Dewi dipanggil minta ibu, pulang gitu. ya iyalah kan harus nurut. Iya. Iya. Bahkan dia dibayar ya. Nggak dibayar dipecat ya kan. Oke, sampailah aku scene siang, sama kejadian habis selesai scene siang jam 11. Kan habis makan siang nggak berenang lagi.
ngantuk. Nah, posisi ngantuknya bukan di kamar Inggit waktu itu. Jadi posisinya habis dari kamar itu yang pertama tuh, ya dari situ saya kamar mandi itu udah mengalami ya. Terus yang kedua itu saya pindah ke ruang tamu. Jadi karena Ju, inget ya, kamu udah di make upin, jadi kamu tinggal take. Jadi kamu nggak boleh ke kamar lagi karena saat itu terakhir ya. Jadi itu kamu make upnya make up apa yang jadi genderuwo? enggak, yang jadi songkanya. Oh, jadi songka ya. Jadi songka yang OB apartemen itu kan. Yang Oh ya udah, daripada gua dijambak sama orang makeup kostum kan, berantakan dan segala macam. Aku nurut dong dengan gaya sok Luna Maya kan begini, ya kan pakai begini kan, aku tidur begini aja gini. Gitu kan. Gak ada yang bangunin. Posisi 5:30. Maghrib dong. Maghrib. Jadi kayak mau pada sholat apa segala macam, posisi itu gak nyala sama sekali. Jadi kayak aku ditinggal. Lu pada kemana waktu itu? Listriknya mati. Di bawah syutingnya. Pokoknya mati. Saat itu listrik mati. Ya aku gimana mau caranya mau melihat, ya udah aku kan kayak meraba gitu. Jadi kayak hordingnya masih ditutup. Jadi aku meraba pencetan buat lampu. Oh ini sebelah kanan. Jadi posisinya sebelah kanan. Saya sama dapur. Saya kencing juga tuh. Dalam keadaan gelap apa udah Dapur nyala? yang kedua yang saya kencingin. Udah nyala? Belum. Oh, masih dalam gelap. Dalam gelap. Waktu itu saya hidupin. Pas hidupin, saya kencing lagi, itu terjadi benar yang kedua. Tapi nggak respon, aku cuma tolong dong, aku syuting di sini jangan diganggu. Itu yang kedua yang saya ucapkan. Ayo, aku lagi Rasanya sini. kayak Angin, panas. anginnya panas. Tolong dong, aku di sini. Ya aku jujur aja, aku punya adik yang aku sekolahin. Ini aku nggak mau cari masalah sama kalian gitu. Tapi aku nggak minta maaf di situ sama Mark itu, cuma bilang tolong doang. Habis saya minum di dispenser, secara otomatis clue kok tiba-tiba nggak ada angin, sapu tuh jatuh. Ketak. Habis minum galak sama ih kok sapu? Apaan ya? Ih ya udah, habis itu saya taruh, saya langsung ke lift. Tapi sebelum menuju ke lift kan ada pintu. Nah dimulai dari pintu itu, saya ada ketinggalan handphone saya. Terus? Balik lagi, aduh handphone, perlu juga ambil. Dan posisi handphone saya tuh pas ada di galon. Jadi taruh di galon, jadi sebelum minum, handphone tuh suka kebiasaan, saya taruh di galon atas dulu. Taruh galon, pas aku ambil, itu pas aku balik langsung, kenapa nih, panas gitu kan, udah mulai panas, di situ udah dimasukin. Boom. Belum sempat ngambil handphone? Belum. Pas mau gini, aku ke belakang dulu. Jadi pas mau ngambil terus aku ke belakang, aduh panas kenapa nih? Aduh. Langsung aku teriak. Terus yang lihat itu adalah PU. Wah, si Cuy kesurupan kata gitu kata-kata PU. Semua Iya, wah Cuy kesurupan. Itu kan lagi adegan Kamu udah gak sadar begitu? Gitu. Enggak, aku ngeraung-ngeraung. Itu di mana? Emang tuh waktu si Jo cerita tadi, saya ngeliat emang ada sosok kayak genderuwo ya besar, hitam berbulu. Habis itu ada satu sosok perempuan, rambut panjang, mukanya berdarah-darah. Dan teriak saya. Ngikut dia? Ada dua sosok yang memang sudah memantau dari mulai dia berenang, dan dia mulai apa itu. Ada makhluk itu saya lihat, ada dua makhluk itu dan ada di situ ada siluman ular juga sebenarnya. Tapi yang merasuk ke badan dia ini adalah sosok genderuwo yang besar itu, makanya kuat sekali tenaganya. Gimana katanya dipegangin pada mental? Jadi satu persatu nih kru kayak ada yang megangin gitu satu. Terus lu waktu ngeliatnya di mana? Iya, dipegangin. Benar. Biar nggak meraung maksudnya? Ya, satu Iya, dipegangin. iya. Jadi satu dipegangin begini. Saya ingat Mas Wahyu sama teman-teman ada yang begini, ada yang dipegangin kaki saya begini. Itu biar nggak kelanjutan lah gitu, merontotan. Nah, sama yang satu mental, yang satu teriak. Salah satu kru saya ada yang tonjok, nggak gitu. Jadi saya tonjok ini, bung, dia sini biru gitu. Oke, makhluknya sudah ditarik kombinasi. Apa ini? Belum selesai ceritanya. Sambil cerita aja nanti sambil kita Nah, Ayo dibawa. interogasi aja iya. cucunya. Jadi pas Tanya. kejadian kesurupan itu, pas saya tonjok itu, dia nggak nerima. Dia nggak nerima satu sosok itu, dia bilang apa? Ini anak cari masalah. Jadi Dia merasa terganggu memang. makhluk yang masuk ke Jui itu ngomong kalau anak ini cari masalah gitu ya? Iya, ini anak cari masalah, ganggu dan juga kencing sembarangan. Waduh, jangan-jangan penjaga kolam itu. Ya, itu kata si kru yang saya tonjok itu cerita sama saya. Jadi waktu itu sempat 3 jam baku hantam, itu nggak boleh karena anak ini baik sebenarnya, saya mau pakai buat mediasi saya, kata dia. Oh nggak boleh, dia itu milik kita tim. Kasian dia di sini cuma syuting, kamu nggak boleh pakai dia buat mediasi kamu, kata gitu. Kita tanya-tanya dulu apa masalahnya. Kamu yang mengganggu Jui waktu syuting? Suaranya kayak gitu.
Kamu yang saksi gimana Pak? Ya. Suaranya. Ayo duduk sini jangan takut. Bukan konon kau mempunyai sebuah daya tarik untuk bangsaku. Jadi kamu berpotensi disukai sama mereka. Kenapa? Bangsa kalian kok suka Jui gara-gara apa? Kau harus lebih menjaga sikap dan tindakanmu. Kau tak mengetahui apa yang kau injak dan tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang diinjak Jui yang tidak sengaja. Kamu tuh lantai berapa aja yang kamu injak? Lantai 4 sama Lobby. kamar mandi, kolam renang sama ayunan. Yang kamu maksud yang mana? Saat kau mulai melihat bangsa kami, Waktu melihat sesuatu di ayunan? mulai bertubi-tubi, tubuh merasakan sebuah Yang nggak wajar. kejanggalan Iya. dalam tubuhmu. Sejak kamu lihat sosok di ayunan yang katamu gendut, bulunya banyak, dan sejak kamu mencium, sejak itu banyak kejadian yang aneh. Iya. Termasuk sapu jatuh sendiri, Iya, macam-macam. betul. Nah, Sapu, betul. betul. Kenapa bisa begitu? Lorong itu Di apartemen itu ada lorong. Oh, lorong yang lantai 4 itu. Ada. Selain lorong lantai 4 ada lagi lorong. Ada cuma satu itu lorong menuju keluar. Memang di situ kru-kru naruh barang di situ semua, art semua di situ. Kesuapan. sang melakukan sebuah pekerjaan itu terjatuh. Bangsamu melakukan pekerjaan itu terjatuh. Emang ada kru yang jatuh saat itu? Ada. Pada saat lalu Maksudnya yang mana orang menurut Jui nggak ada yang jatuh itu krunya? di saat pembuatan itu Dulu saat pembangunan itu apartemen. kau menginjak Lah kan nggak tahu yang dimaksud itu kan kita manusia di alam manusia yang diinjak ya biasa. Di lantai 4 itu nggak ada orang yang mau nginep di situ, termasuk kita yang berani syuting di situ. Oh, apa kamu masuk lantai 4 itu? Tadinya kosong, tapi sekarang dipakai syuting. Memangnya ada apa di situ? terjatuh. Berat kali dia kayak mau bicara. Berat nih ngomong. Ada yang terjatuh Kayak saat ada yang- pembangunannya. Kayak ada yang ditutupi gitu. Iya, saat pembangunan dulu ada manusia yang jadi korban. Itu siapa? Pekerja Pekerja. Oh, kau menginjaknya. menginjak apanya kan nggak tahu ya. Apa kuburan atau apa? Kepala. Kepala siapa yang diinjak? Coba biar jelas kamu jangan ada ditutupin coba. Kau menginjak kepala bangsaku. Ada jin yang sedang di situ, tidak sengaja terinjak, bukan menginjak dong, terinjak orang nggak sadar, nggak tahu. Siapa yang terinjak itu? Hubungannya dengan kamu apa? Kami yang menempati Coba tanya aja. Kamu penjaga tempat itu sejak dibangun? Lama. sama seperti apa yang kau buat. Syuting ini sudah ke tahun berapa? Pendam 2020, baru ditayang 2023. pendam Terpendam. Ceritanya sama kayak yang dialamin, seperti yang dialamin ini. Mungkin nih ceritanya hampir mirip gitu. Apa benar begitu? Coba kamu tanya yang kamu tadi jadi unek-unek. Apa ada hubungannya dengan yang menginjak itu? Ini biar jelas nih benang merahnya, andaikan ada yang harus diperbaiki. kalian sudah memasuki tempat kami. Jadi maksudmu lantai 4 di apartemen itu tempat kalian? Tapi kan itu kan bangunan yang dibuat manusia, untuk tempat tinggal manusia. Jelasinnya kayak ketakutan. Iya, kayak ada yang melarang. Kayak ada yang mau menutupi gitu. Nah, Allah Akbar, Tutupi. astagfirullah. Jadi setiap mau diungkap
ada yang menahan gitu. Jadi kayak rahasia di balik Awalnya. rahasia gitu. Oh, apartemen itu ada dari syutingnya benar-benar Syutingnya di situ. Jago tapi cuma satu. Nggak ada di tempat lain. Cuy, dia bilang salam kasih. Maksudnya gimana? Selamat sore. Selamat sore. Bangga melihatmu. Mungkin dari leluhurmu kali. Oke. Kan maksud tujuanku bikin film Lantai 4 ini karena dari sekian film Kunti, Pocong kan udah eksis. Ya aku pengen memperkenalkan bangsa Gundurwo. Gak ada niat buruk apapun tentang Gundurwo. Tapi memang dulu kejadiannya ada temenku yang pakai begituan. Jadi bukan bermaksud untuk ngatain si A, si B, tapi saya buka aja gitu loh bahwa pesugihan itu memang ada. Ini sebagai edukasi sebenarnya. Iya, Ya. tapi kenapa sosok si Genderuwo. buka ya boleh di Gundurwo apa sosok hitam itu kenapa ada di ayunan suka sama aku gitu loh? Karena kau terbuka untuk bangsa sepertiku. Terbuka tuh cakranya mungkin kamu tuh sensitif. Jadi mudah ditempelin makhluk kayak gitu. Kan nggak semua orang bisa sensitif. Gitu ya maksudnya. Diam, Lalu kenapa dia sampai diganggu dan 3 jam nggak ada yang bisa nolongin? bersyukur kau masih bisa terselamatkan. Memangnya targetnya lebih dari kondisi itu. Walaupun itu pun udah parah ya semua kru jadi ikut 3 jam? repot. 3 jam. 3 jam mah lama mah. Jakarta Bandung itu. Berkat kau menebar kasih Masya Allah. yang seperti mamamu ucapkan kepadamu. Mama masih ada Masih di Jakarta. Oh, emangnya mamanya ngomong apa tanya dah? Oh jadi pernah kalau mama bilang gini, maupun makhluk apapun, sebenarnya aku nggak mau ngasih tau. Jadi waktu awal ketemu dia, aku ada susu. Jadi susu itu jujur aku taruh di ayunan itu, ini aku baru kebuka. Tapi sebenarnya aku nggak mau ngasih tau kalian. Jadi karena ya udahlah, mumpung kamu ada, saya kasih susu. Jadi saya kasih susu dicangkir di ayunan itu. Tapi Itu doang. habis itu susunya habis. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya Tapi nggak yang mau. penting niat kamu ngasih makan makhluk itu. Iya, udah itu doang. Karena mamamu selalu mengajarkan kepadamu tebarlah kasih Iya, kepada iya, siapapun, Siapapun itu. Jadi walaupun seringkali kau dihempaskan oleh orang-orang terdekatmu, kamu sering dihempaskan orang-orang terdekatmu. terhianati. Dikhianati. Oh iya. Dianati ya. Misalkan satu project nih, tiba-tiba dicurangin kita ya. Event kita ya pernah ya diambil, Kamu tapi nggak diajak. nggak diajak. Ya Ini begitu, bukan yang tapi dimaksud. iya itu pernah. Jadi memang Sama Bu Dewi sama Bu kebaikan kamu itulah yang sebenarnya menyelamatkan kamu. Kalau tidak, mungkin kamu lebih parah dari yang kondisi saat itu juga. gitu. Betul. Mereka hanya ingin Apa yang diinginkan? menunjukkan bahwa kami ada. Oh, iya, dengan penampakan di ayunan, dengan sapu jatuh, dengan bau-bauan itu hanya pengen eksistensi diakui. Bangsa seperti aku dan yang lainnya sama seperti dirimu Maksudnya sama? bisa menyikapi sebuah kesopan santunan. Oh, lebih menjaga adab gitu, sopan santun. Bagaimanapun itu kan rumah orang kita bertamu ya. Maaf. Gak apa-apa, nanti diperbaiki ya Ju ya. Jadi biar bahan Maaf, evaluasi. Kamu nanya apa lagi? Maju Miss. Kenapa? Mungkin mau ada pesan. Gimana kayak? Kenapa? Baik Terus berbuat baik kan? kepada yang lain. Oh iya, aku semua berbuat baik kepada makhluk semua. Senang Nantinya senang. Kalau boleh tahu kakek siapa ini? nama Joy masih terpakai sampai Nama Jui masih terpakai sama saat ini. Nama Jui, Allah Akbar. Oke, Panglima sudah menarik makhluk yang berbeda ke badan Ismi. Kita akan lanjutkan untuk mengungkap
misteri dari kejadian-kejadian yang dialami di lokasi syuting. Dengan siapa nih? Maaf mengganggu. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Matanya serem. Putus suara. Buset. Halo. Enggak sih. Siapa ini? Jangan ngeliatin kamu. Aku ganggu. Giginya. Siapa? Dengan siapa ini? Halo kakak. Ini Jui mau berkomunikasi, ada yang mau ditanyakan. Boleh salam kenal, kita kenalan dulu. Halo, saya Jui. Kamu siapa? Tuh, kok mukanya marah? Kenapa marah? Emang aku salah apa? Kenapa? Kamu Halo? dari mana asalnya? Iya, dari mana? Dari lokasi syuting lantai 4? Iya. Halo. Kenapa Jui sampai harus 3 jam kesurupan nggak sembuh-sembuh? Apa itu ada kaitannya dengan kamu? Iya. Bahasa Jawa kayaknya nih. Kayak macam mantra gitu. Ya, Bang. Kamu sedang baca mantra ya? Sudah bisa ngobrol belum? Runing. Namamu Runing? Runing. Siapa kamu? Rambutnya panjang. Perempuan rambut panjang. Apa ya? Ngumpulin sesuatu. Kamu pernah diliatin sosok perempuan rambut panjang? Kamu pernah ketemu Jui di mana? Air. Itu kolam renang. Oh iya, ya aku bermain di kolam renang. Maaf. Apa dari kolam renang tempat Itu. syuting itu? Yang dia mandi? Kamu yang penjaga kolam renang itu? Runi. Mau diapain? Jangan nyerang. Maafin. Aku kencing sembarangan ya. Maafin ya. Aku nggak tahu kalau kamu ada di situ. Anda ini siapa? Sebenarnya siapa Anda nih? Dari mana? Ayo, Dari cerita. mana? Siapa Anda nih? Dari mana? Dari mana Anda nih? Makan. Apa makanmu biasanya? Yang Jui makan, terus Makan, kamu nanya Makan apa? Kamu makan apa? Coba bicara yang jelas, aku biar gampang menerjemahkannya. Air kali. Bukan. Air. Apa? Iya, kayak susah mau mengungkap ini, misteri ini. Kayak nggak mau diungkap gitu, kayak sengaja ditutupin. Ini makhluk yang berbeda. Oh, aku mau membuka keberadaan kalian. Kan memang dia lihat. Kamu yang sudah mengganggu kami. Dia merasa terganggu. Ya nggak, karena nggak tahu kan, minta maaf aja udah. Oke, aku terganggunya kamu tuh di mana? Di apartemen itu, di kolam berenang kah? Atau di kamar mandi yang sering aku kencingin gak aku siram? Kamu nggak siram loh. Iya, emang gak ada airnya kan? Astagfirullahaladzim. Ini jujur aja, kan ruangan dapur, ya kan? Dapur yang belakang kan? Bawa Emang aqua nggak ada kayak air. gitu, air Emang mineral. gak ada. Nggak ada ya?
Apa di situ, apa di kolam renang, atau di ayunan? Kamu tuh di mana? Semua tempat yang kau kencingi. Waduh, bener kan? Ampun, Doni. Paling tadi ngarahnya ke barangmu. Dia udah menyesal, udah minta maaf. Iya, aku minta maaf karena saat itu airnya memang nggak ada dari apartemennya. Terus 2 kali. Terus kenapa kamu mau tadi cengkeram aku? Kenapa? Karena aku kan nggak ada airnya waktu itu. Kan kamu melihat dong airnya nggak ada. Ngajak kamu, mau dijak kemana? Suaranya udah beda. Kamu didadain ya waktu yang di ayunan? Iya. Nah ini jangan-jangan suaranya jadi gede. Beda sama yang tadi. Iya. Kamu yang di ayunan dada-dada. Tuh, bener kan? Oh kamu Bowo yang saya kasih nama itu. Kasih nama Bobo sama kamu. Aku kasih nama Bowo. Terus kamu kasih susu. Iya. Oh, Kamu meninggalkan jejak, membuka pintu kami. Salahkah aku membuka pintu kalian? Jangan salahkan kami memenuhi ruang tubuhmu. oh, berarti positif kalian ngikutin dia ya, mengikuti di ruang di tubuhmu. Iya. Coba ceritakan sebenarnya sih ada masalah apa di Iya. lokasi itu? Di lokasi itu. Ini Wowo yang aku lihat sosok hitam bukan? Selain di ayunan lihat di mana? Kalau aku kemana-mana dia ngikutin aku. Wow, memang beda. Kamu ada di badannya? Duduk di bad. Oh, beda lagi. Tuh Mama duduk di badannya, terus ini nenek. Nenek dari mana? Waalaikumsalam. Ini nenek tapi muslim. Berarti baik ya, nggak jahat ya, Nek? Nenek baik ya? Dari mana, Nenek? Kalau kamu sadar, harus minta maaf, benahi diri. Minta maaf tadi udah. Sekarang Udah, aku benahi minta dirinya maaf. seperti apa? Kalau air kencingmu itu tajam, Menyakiti makhluk gaib yang kena. mereka merasa terganggu olehmu. Tahukah kau tempatmu di lantai Lantai 4. yang sepi itu? Hah? Kamu tanya Siapa? Kamu siapa? Nenek siapa Nenek sih? yang di lantai 4 atau nenek yang aku temuin di lorong? Kan belum pernah dilihat. Iya, aku pernah dilatih sosok nenek, tapi nenek itu gue bilang, udahlah Nek, ngomong nggak? kamu ngasih mereka, kok aku nggak dikasih? Kamu tahu lantai itu memang sepi. Gak ada penghuninya? Iya, Satu pun? nggak ada yang di lorong bawah. Kenapa sepi, Nek? Lu Hmm? mau membuka tabir lantai Lantai 4. 4. Iya, aku Apa? Nah, coba alasan. karena aku mengungkap bahwa di lantai 4 itu sesuai dengan mimpi sebelum aku ketemu oleh Mas. Kamu mimpi apa? Ada satu mimpi yang aku ditemuin sosok gede besar yang aku harus ungkapin karena dulu aku ikut karena aku sudah keluar dari dunia itu, tapi aku kalau ada ketemu makhluk ya aku kasih susu apa yang aku bisa berikan. Kamu yang membuka Oh, itu yang semuanya. dimaksud. Iya, Kamu pembawa kunci itu. iya emang aku pembawa kunci itu. Salah ke aku? Nah, kamu ngerti. Sepertinya ada makhluk lain. Bukan nenek lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda suaranya. Siapa ini? Lembut banget. Maaf, dengan siapa ini? Deketan lagi. Maju Pak, jangan jauh.
Bapak boleh nanya juga loh. Iya. Mas Agung juga. Mas Agung. Maaf, ini dengan siapa? Bisa kita kenalan? Setiap yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari kami juga. Jadi kami pun berhak untuk menempati dimanapun kalian berada. Boleh lebih keras nggak bicaranya? Lantai itu yang kalian tahu, Iya. yang kau buka dengan pikiranmu. Betul. Aku buka dengan satu ilmu yang aku belajar. Kau sendiri yang menghidupkan mereka. Betul. Mereka yang terkunci, mereka yang tertutup, terbuka oleh perbuatanmu sendiri. Kalau itu salah, apa bisa diperbaiki? Kalau itu salah bisa diperbaiki. Setiap kesalahan jelas harus diperbaiki. Oke. Dan setiap perbaikan itu butuh pengorbanan. Maksudnya? Mungkin kau tahu apa yang sudah aku katakan. Saya tahu. Apa yang terjadi itulah yang berkaitan dengan kalian sendiri. Kalian menggambarkan, pasti kalian pernah mengetahui dari perasaan maupun dari penglihatan. Tidak mungkin sesuatu yang tergambar tidak hadir dalam pandangan batin maupun mata. Kau membuka tabir tentang yang berkaitan dengan angka 4. Angka 4. Kau mengetahui Betul. bahwasanya itu hanya angka kematian saja. Yes. Ya mitosnya begitu memang. Yes, betul. Tapi kan kamu berusaha untuk mengungkap mitos itu, apa benar? Salah satu manusia pada zaman dulu, mungkin kau tahu, seorang manusia yang berakhlak baik. Kenapa mual? Bi minta kantong, Bi. Kantong resep, Bi. Pernah menjelaskan tentang angka itu. Tempat sampah aja yang di klinik, Bi. Manusia itu Ya, yang di klinik tempat sampah. yang pernah berdiam diri di tepi sungai. Kau tahu, Tahu. Lewat ini. untuk menjaga sebuah tongkat, Sunan Kalijaga. dia pernah mengatakan sedulur papat. 5 pancar. Oh iya, papat. Angka 4. Saudara 4. Setiap manusia punya 4 saudara. Karena di angka itu adalah kekuatan Siap. dari sebuah kehidupan. Tidak main-main. Apa saja bagian dari kehidupan manusia sebelum ada dalam keadaan yang nyata. Kau tidak ingat kehidupanmu sejak dalam kandungan, bukan? Iya. Iya. Kau berteman hanya 4, di antaranya air ketubanmu, Terus hari-harimu, yang 2 lagi. darah. 1 lagi. Apa yang kau ketahui di dalam kandungan? 1 lagi, kau Tali pernah. pusat. Semuanya berkaitan dengan kehidupan. Maka itulah yang disimbolkan dengan alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kalian. Air. Kau tidak boleh sembarangan membuang air senimu dimanapun. Iya. Nabimu menganjurkan jangan membuang air senimu di air yang menggenang. Kolam renang airnya kan mengenang gitu ya maksudnya. Kencing di situ. Karena di setiap alam ini ada kehidupan yang engkau tidak ketahui. Tahu, paham. Maka siramlah air senimu agar tidak mengundang kotoran dan najis. Ingatkan Iya. kepada bangsamu untuk tidak kencing di air yang menggenang. Iya. Karena akan menempel di tubuhmu. Kau mengundang kotoranmu sendiri. Mereka bangsa-bangsa yang tidak beriman akan menempel di tubuhmu sendiri. Adalah bersuci. Iya sih. Tapi kadang ada toilet yang mampet ya, atau Iya. nggak ada air Airnya nggak lagi. ada. Jadi Kalau
ketemu kondisi kayak gitu harus gimana? Nggak ada air. Sedangkan udah kebelet ya? Kau tidak membersihkan anggota tubuhmu, gunakan dedaunan. Harus dilap. Kau tidak membersihkan kemaluanmu, Emang nggak itu Kak, nggak disiram langsung. Pakai tisu? Enggak juga. karena itu akan menjadi rumah baginya. Astagfirullah. Tapi nggak apa, ini jadi pelajaran ya. Pelajaran, siap. Terus gimana lagi? Apa yang harus diperbaiki lagi nih dari Ujui? Darah itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Darah yang bersih dan darah yang suci maka akan berpengaruh kepada ragamu. Dari makanan yang kau makan Iya kan, makanan yang makan jadi darah. menjadi darah, dan sesuatu yang tidak baik untuk tubuhmu akan dikeluarkan melalui air kencingmu. Itu saja sudah jelas. Maka itu, bila kau berperilaku yang tidak baik akan berpengaruh pada aliran darahmu. Mereka akan menduduki aliran darahmu. Kalau ada makhluk yang duduk di aliran darah Jui, yang dirasakan Jui apa? Sering kesemutan sih Kak. Sering kesemutan, leher sering sakit, pinggang sering sakit. Maka kau sangat dekat dengan bangsa itu dan mudah terpengaruh olehnya. Maksudnya kesurupan. Karena kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Tapi kalau si Wowo nggak mau pulang, tetap datang gimana nih? Kau sendiri yang bisa mencegahnya Nah, caranya? dari amal dan perbuatanmu sendiri. Mungkin kau ingat segala yang menimpa dirimu tergantung dari dirimu sendiri. Teman-temanmu dalam kondisi dan keadaan yang baik tidak sepertimu. Maksudnya teman-teman kru atau tim yang di film itu gitu? Yang kesurupan parahnya kamu ya? Iya. Oh, Karena kau sendiri yang sudah membukanya. Itulah yang dikatakan dengan angka 4 itu sendiri. Dan- Maka kau ketahui lantai itu. Angka itu berkaitan dengan alam yang tidak terlihat. Tetapi yang kalian harus ingat, di dalam dunia ini ada 2 hal yang harus kalian ingat dan tidak bisa dihalangi, yaitu kelahiran dan kematian, berkaitan dengan sedulur papat. berarti lantai itu memang ada sesuatu tanda kutip kaitannya dengan hak gaib. Apakah benar seperti yang diungkap di film bahwa ada kisah pesugihan di situ, terus ada penjaga gaib di situ, ada orang-orang yang pernah jadi korban tumbal pesugihan? Apa benar? Apa benar? Iya. Apakah setiap perjuangan Lima, Jui kesasar. Kamu membuka tabir itu! Jangan kamu buka itu! Jangan memasuki wilayah yang kau sendiri tidak ketahui. ya, Maka kau akan Iya. tersesat di dalamnya. soalnya yang aku lihat gitu, Jo sendiri belum Membuka belum pintu. belum menguasai gitu. Tidak Ada. bisa mengendalikan dirinya. Pertama nggak sama. Jangan begitu! Aku menghargaimu di sini! Jangan kau buka itu! Stop mulutmu! Dia milikku! Dia itu! Allah 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 Hari Allah ini kamu Allah harus berpisah dari Jui, nggak boleh. Allah 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 Teman-teman! Allah Tolong aku! sama Tunggu pembalasanku! Sabbahalillahi. Saya membukanya! Dia yang memberikan semuanya! Termasuk darahnya dia! Hah? Di wadah di Raja
ambil ya cani walusa ini. Minal musil haki ayat berarti wana dirina wenul insi wal jinni. Wayang lagi nak kafaru lisbikun alam yabsorihim lama samuji kerawa. Innahu lama jenun. Jangan ditekan, aku belum selesai. Ayo ngomong dulu, ngomong. Kamu siapa? Aku akan keluar, tunggu!